berkaitan dengan wawancara yang saya akan lakukan bersama Keynes Lengkong. Saudara Keynes Lengkong adalah sukarelawan, volunteer untuk program ini. Di sini akan saya share berita dari channel 9. Ini headline-nya Promising Antibody Response in Australia Given Novavax COVID Vaccine. Ya. Hey Keynes, apa kabar Keynes? Dengar suara? Ada dengar? On us, that we'd have the $1.6 billion on us, that we'd have the data like we have today. So that's, everybody's rejoicing that we, in fact, were right. We have a good vaccine. It looked good in animals. Now it looks really good in people. We give them two shots. After the second shot, we take some blood. We mix that blood that has the antibodies in it that could be protective, and we mix that with virus, and we see if the virus will grow. And you actually dilute that out, and that can actually give you a measurement of how much antibody you have. And so the striking thing about our vaccine is that it gives you a lot of antibody. It should be very protective. It's my goal is to deliver a vaccine that everybody would say, hey, that looks really good. I want that. Okay. The trial tested the Novavax vaccine candidate, NVX. I think there are 130 health volunteers in Melbourne and Brisbane, and I think we're gonna talk with one volunteer in Sydney after this, Keynes Lengkong. Participants who received 2 doses of vaccine 3 weeks apart, so mereka akan terima 2 dos dalam 3 waktu yang berbeda, dalam 3 minggu yang beda waktunya, had resting antibody levels roughly 4 times higher than a group of 32 patients who had recovered from COVID. Jadi ada yang udah recover dari COVID, tapi yang dapat vaksin ini ternyata dia daya tahan tubuhnya, antibodinya lebih kuat 4 kali. Ya, sementara yang udah kena COVID recover biasanya udah ada antibody tapi masih di bawah ketimbang yang terima vaksin. We are extremely excited of Novavax research, Chief Gregory Glenn said. At this point, it looks extremely promising. We have technology that is extremely good at inducing functional immunity. We found very robust and very strong immune responses that we know will neutralize the virus, Dr. Glenn said. Participants were given 5 microgram and 25 microgram of the vaccine. Oke, nanti kita tanya ke Keynes soal ini. Dosis vaccine roughly 80% had pain or tenderness. Nanti akan kita tanyakan juga ke Keynes apakah ada pain atau segala macam. Oke, ya nanti saya stop sharing dulu. Saya mau, karena Keynes sudah ada hadir di sini, saya mau sapa dulu. Hey Keynes. Halo, Keynes. Masih mute. Ya, kalau dengar, ya. Blur Jeff. Iya, baik. Bagaimana kabar? Baik, puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik ya, tapi ya. Baku dapat orang sini akhirnya. Iya, jadi orang bisa baku dapat walaupun di online. Iyo, terakhir kan orang pas acara waktu orang rapat ya waktu itu ya soal program peduli. Terus sekarang kali ini karena kita lihat karena ternyata jadi boleh dibilang volunteer ya. Ini volunteer atau mendaftar untuk vaksin ini. Nanti kita tanya. Pertanyaan pertama, ini kita mau tanya profil dulu. Namanya siapa nih? Keynes? Jadi sedikit background. Keynes, jadi nama Keynes Pham Lengkong, asli originate, jadi background dari Minahasa. Saya lahir di Manado, tapi orang tua dari Minahasa Utara.
Minnesota Utara ya? Ya, dari desa Tontalete, ibu dari Sonder. Sonder. Jadi Totemuan. ya dari saya kurang tahu, saya lupa itu suku apa. Kita kebetulan tinggal di Sydney, jadi sejak tahun 2003. Dan sedikit background, saya bekerja di banking industry, sebagai relationship manager di business banking and private banking division, salah satu big four bank in Australia. Wow, dan sudah sekitar 13 tahun. Jadi saya di banking total di Australia 15 tahun, karena sebelum itu saya di American Express Australia. Jadi latar belakang pertama kali itu mungkin sekitar awal Agustus ya, awal Agustus atau sekitar mid Agustus, waktu kayaknya mendekati hari ulang tahun kemerdekaan itu, 17 Agustus ya. Jadi GP saya itu salah satu principal investigator, coordinating principal investigator dari vaksin, dari Novavax ini, itu yang Dr. Paul Griffin yang di berita itu ya. Iya, di berita tadi. Iya. Dia dari Melbourne. Jadi dia salah satu own biopharmaceutical, bukan yang big company ya, jadi bukan yang blue chip. Dan Novavax juga itu di Amerika sebenarnya bukan yang blue chip. Bukan seperti Johnson & Johnson. Karena di Amerika itu ada yang namanya kan Operation Warp Speed yang diinisiatif oleh Trump. Jadi ada sekitar 8 sampai 10 mungkin big biopharmaceutical companies itu di-funding sama government, sama federal Australia itu US yang Food and Drug FDA ya. FDA. Dan ada Johnson & Johnson di situ, ada AstraZeneca di situ, ada Moderna di situ, ada Sanofi, ada Pfizer, all big blue chips. Dan Novavax punya research itu memang menarik perhatian dari government ya, dari government Amerika dan dari peer-nya, dari researcher peer. Jadi basic dia punya research itu menarik. Jadi dia makanya tadi dibilang sama salah satu CEO-nya ya, Novavax, dia mendapat 1.6 billion. Itu paling besar di antara 8 big pharmaceutical company di Operation Warp Speed. Dari US government. Dari US government. Dan mereka kerjasama dengan Australia. Jadi sedikit background, memang waktu itu saya yang GP saya bilang sebagai salah satu principal investigator, dia terangkan sebelum. Jadi saya balik lagi, saya diteleponin kira-kira bulan-bulan itu, ya saya langsung iya aja, karena itu merupakan kalau menurut saya sih itu panggilan kita dengar setiap hari di news, ya kan? Terus kita ikutin datanya di news. Sampai saat ini mungkin Bro Jeff juga udah dapat apalagi datanya. Victoria ya. Iya, di dunia ini udah sekitar mungkin sekitar berapa? 26 juta ya. Saya ada di Jones infectious cases ya. Infectious case ya. 26 juta. Jadi 26 juta itu bad news untuk individualnya dan untuk family-nya. Iya kan? Yeah. Kita bisa bayangkan 26 juta ya kalau nggak salah sekarang ya. Ada malah lebih, bentar saya kalau mau dilihat ini datanya dari dashboard-nya dari John Hopkins ini lebih, ini 26 juta lebih. Iya, 26 juta lebih. Jadi kita bisa bayangin kan, 26 juta lebih news dari klinik atau dari dokternya atau dari rumah sakit bilang bahwa dia COVID. Belum dia punya family ya menghandle ini. Terus 800.000 kalau nggak salah, itu kan yang meninggal, 875.000
yang Iya, meninggal. meninggal, betul. Bisa dibayangin 875 obituary dan funeral yang kita bisa bayangkan dia punya skala ya. Iya, iya. Dan 875.000 family di seluruh dunia itu experience gitu kan dengan kondisi COVID ini gitu loh. Selain itu bukan cuma yang langsung kan, terlalu banyak aspek yang terlibat juga. Ekonomi banyak yang sekarang yang unemployment-nya tinggi kan. Iya, betul. Dan itu bukan cuma 26 juta kalau menurut saya sih, itu mungkin sudah lebih sudah mungkin 50 sampai 100 juta ya. Dia punya apa domino effect dari ini ya kan. Ya. Jadi waktu saya itu ya kalau istilahnya bukan istilahnya ya playing heroes atau apa, tapi yang heroes itu sebenarnya yang di front line, yang dokter-dokter, yang healthcare workers ya kan. Itu saya lihat kemarin aja ada peringatan di Indonesia 100 dokter yang meninggal. Ya, meninggal gara-gara COVID, ya kan. Jadi waktu ditelepon ya ini sebuah panggilan untuk ya taking part lah dari ini. Kita memang secara awam dan kita juga bukan expert, saya bukan dokter, saya bukan saintis. Kadang-kadang kita duduk dengar ya apa sih yang bisa kita kerjakan gitu, what we can do, we can through this together, we can, slogannya selalu bilang we can get through this together, ya kan? Dan itu ya jadi panggilan apa sebenarnya partisipasi kita. Memang secara ini mungkin kita bisa berpartisipasi dengan keep social distancing, keep wearing mask, keep tested if you in affected area, ya kan? Itu salah satu kontribusi kita. Dan waktu saya diteleponin ini memang tanpa pikir panjang saya bilang iya. Nah, waktu saya menghadap ke dokter, dokternya diserangin prosesnya. Pas waktu diterangin kan itu diterangkan sama dokternya prosesnya dan diterangkan juga Novavax-nya. Side effect-nya. Jadi kita itu di phase 2. Phase 3 ya kalau di situ. Jadi mereka jump start dari waktu phase 1 130 itu tidak ada adverse reaction. Mereka langsung coba untuk little bit speed up. Jadi tapi bukan berarti recklessly speed up. Tapi langsung masuk ke phase 2, phase 3. Tapi kita di sini ini phase 2. Phase 2 itu kalau nggak salah sekitar 750 sampai 1.500 orang volunteer yang di request. Yang istilahnya 750 itu kalau nggak salah di Amerika dan 750 di Australia. Dan itu komitmen selama 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan. Jadi tiap 3 minggu. Ya, oke. Teknisnya day 1 itu saya seminggu yang lalu kan hari Sabtu ya, hari Sabtu 2 minggu yang lalu. Itu day 1-nya. Day 1-nya, jadi itu prosesnya di screening dulu. Ambil blood test. Jadi itu ada sekitar 2 jam. Ambil blood test, terus ambil blood pressure, ambil temperature, di swab. Pada waktu itu juga di swab, terus diambil darah dan diinjeksi. Memang diinjeksi ini memang ada yang kan dibilang di berita ada vaksinnya sama adjuvannya yang Itu apa itu? Matrix adjuvannya itu booster. Jadi dia suntik itu, jadi protein itu dimasukin di kategori vaksin. Sebenarnya itu kan sebenarnya kalau like flu shot itu vaksin virusnya hidup. Kalau ini enggak, ini kan protein kan. Protein powder. Protein powder yang biasa. Jadi ini protein. Kalau proteinnya sendiri dimasukin ke dalam tubuh, katanya reaction dari immune system enggak. Jadi immune systemnya diam. Kalau cuma proteinnya.
makanya dibungkus sama nanopartikel namanya, yang menyerupai COVID. Dan supaya si immune system di dalam tubuh itu nanti eat up, menyerang, ini attack, ini tadi dibilang gitu di vaksin berita. ini kan. Terus adjuvant itu dia jadi semacam booster, semacam Red Bull, Red Bull, jadi Red semacam Bull. Apa namanya perangsang untuk daya tubuh, rally, antibody. Ya, rally up ini immune system. Jadi dia seperti pasukan komandan upacara. Jadi dia merally ini immune system untuk datang karena ini protein yang masuk yang telah dibungkus dengan COVID, dia mulai menginfeksi sel dalam kondisi yang nggak sampai terinfeksi. Kalau COVID beneran ya udah langsung terinfeksi. Kalau ini seolah-olah terinfeksi. Jadi dengan matrix M adjuvant itu dia merally ini semua immune system kita untuk attack itu. Nah biasanya katanya attacking-nya ini yang bikin side effect. Jadi reaction. Nah makanya waktu saya disuntik pertama kali, kita juga nggak tahu apa, karena suntik itu dia bilang computer randomly choose itu either placebo atau either vaksin. Iya, jadi dokter juga nggak tahu yang disuntik. Jadi waktu saya masuk itu disuntik itu bisa placebo, bisa benar-benar virus. Benar-benar vaksin. Yang 5 microgram vaksin sama 50 microgram adjuvant. Ya kan? Itu di day one. Reaksi ya waktu day one terus dikasih juga e-diary namanya. Jadi e-diary itu apps yang harus dilaporin setiap malam. Ini kayak ada obat-obat kayak dopamin atau apa itu yang? Oh enggak. Jadi ini enggak ada, dia cuma suntik aja. Terus suntik aja. Di waktu yang 130 pertama itu orangnya harus lay down selama 12 jam. Sebelum dia bisa keluar dari klinik. Karena itu memang yang pertama, yang phase 1. Ya kan? Yang phase 2 ini karena mereka pikir itu safe, jadi mereka cuman sekitar setengah jam ya. Saya tunggu, terus saya diperiksa blood pressure lagi untuk make sure saya tuh nggak ada adverse reactions pas setelah disuntik. Dan kita juga nggak tahu itu sebenarnya placebo atau benar-benar yang vaksin kan. Tapi ya obat psikotipika nggak ada ya, maksudnya bikin kita berani atau gimana gitu. Biar fearless, enggak ya? Enggak. Jadi itunya, maksudnya simptomnya yang nanti dia minta untuk kita report tiap malam. Jadi itu ada gampang aja. Jadi ada apps-nya, dia create apps-nya. Ada apps ya, pakai apps ya. Pakai apps ya. Jadi dia mau kita report after 6 o'clock during the night. Every day. Dan ini mungkin cuma seminggu pertama ini. Jadi saya kemungkinan nggak bakalan dikirim lagi notification bahwa saya mesti update ini. Jadi setiap malam itu notification muncul di mobile. Tolong di-update. Jadi pertama yang di-update itu namanya vaccine reaction. Yang kedua itu general reaction. Vaccine reaction itu di area yang disuntik. Karena dia bilang itu kan waktu dia suntik itu protein sama vaksin itu akan menginfeksi sel. Ya kan? Infeksi sel itu dalam kondisi minor tentunya. Jadi seolah-olah ada swollen, ada redness, ada pain di area suntikan. Ya kan? Itu dia minta untuk dilaporin sebagai vaksin reaction. Oh, itu jadi ada dua tabs. Jadi vaccine reaction sama general reaction. Nah, di vaccine reaction itu dia minta kalau ada swollen atau ada redness atau ada tenderness, dia minta itu diukur. Berapa besarnya, berapa apa terus dimasukin ke dalam nafsu makan segala macam normal nggak? Nggak ada ya, nggak ada pengaruh ya? Di general reaction itu dia minta untuk dicek temperature. Body temperature tiap malam. Terus dia bilang, dia tanya kalau ada nausea, ada unease, misalnya lightheaded, karena itu dia mungkin spike blood pressure ya. Terus kalau misalnya ada vomiting,
Ada. Tapi ada tim yang 24 hours ready. Ah, Jadi kalau ada memang major adverse reactions yang need hospitalized atau need medical attention, itu 24 jam ada telepon yang bisa dihubungi. Jadi injection safe lah. ya, ini kan baru day 1 ya, baru 1 injection. Terus injection berikutnya Jadi minggu ketiga. Minggu ketiga ya. Oke. Minggu ketiga itu injections, tapi saya visit klinik itu kemungkinan ini karena total visit komitmen 6 bulan, total visit itu 7 visit. Karena di 7 visit itu ya setelah ini yang suntikan pertama, dia mungkin nanti ambil darah. Belum disuntik untuk yang kedua. Vaksinnya udah dikasih vaksin kan di pertama. Udah disuntik. Nah, yang saya bingung kan vaksin ini kan harusnya sekali suntik hilang ya. Kenapa harus disuntik lagi 3 minggu kemudian? Karena mereka taunya itu pertama kali tentu immune response-nya berjalan. Oke. Kedua, safety. Jadi nggak mungkin buru-buru. Jadi makanya ada beberapa suntikan. Jadi suntikan berikut itu kemungkinan dinaikin dosisnya. Oke, misalnya kita nih bulan Januari nih, mereka udah public ya, udah dikasih ke umum. Terus saya dapat vaksin, berarti saya harus tiap minggu harus disuntik-suntik dong, nggak bisa sekali suntik terus go. Kayak flu vaksin 1 tahun sekali kan kalau flu vaksin itu. Ya, makanya ini kan trial. Oh, trial ya. Jadi trial. Jadi trial. Jadi mereka melihat pertama kali tentu apakah ini efektif, apakah ini safe, ya kan? Terus mereka juga perlu waktu untuk mengambil sampel-sampel darah kita. Oke. Sampai makanya komitmen 6 bulan. 6 bulan, oke. Berarti mereka nggak akan tidak dengan sengaja memberikan COVID ya? Maksudnya, Kens, coba ke Victoria. You go to Victoria and test your money. Enggak. Jadi ya karena itu yang diterangkan di di press release itu. Yeah. Oke. Karena kalau mereka suntik COVID langsung kena kita kan. Jadi ini yang protein yang dari COVID, proteinnya nanoparticle. Jadi sangat-sangat mungkin mikrogram. Ada COVID-nya. Ya ada COVID-nya. Sengaja dites, namanya juga tes ya. Tapi proteinnya ya, bukan. Jadi mungkin saya juga bukan researcher, ya saya nggak ngerti. Yang penting saya pikir udah masuk ke Australia, sudah di screening sama yang Paul Graven itu. Percaya pasti safe. Ya bukan yang punya ras itu kita nggak bisa kena COVID dari situ gitu loh. Iya. Itu kan yang selalu takut. Bagus juga, maksudnya sebagai sukarelawan ya risikonya ada. Sebenarnya kalau kita sih takut ya, kita kalau orang wah ini mau pikir-pikir nanti gagal atau gimana, tapi demi kemanusiaan seperti Kens bilang tadi pasti ada gunanya nanti kan bulan Januari kalau udah dipublik. Di sini ada Mas Heri Febrianto. Kita akan lanjut ke IASEPA. Kens kenalkan di sini ada Mas Heri Febrianto, dia aktivis diaspora, dan ada Pak Zakaria dari KBRI di Canberra, Ministry Counselors untuk Economic Affairs. Jadi Mas Heri ini, Kens ini saya undang untuk wawancara, dia sukarelawan ini Novavax COVID vaccine trial di Sydney. Jadi dari tadi menceritakan ini pengalamannya dia. Mungkin Mas Heri mau tanya kali, biar kalau ada pertanyaan silakan aja tanya. Iya, mungkin karena saya datangnya agak telat nih, Mas Jeffrey. Salam kenal, Bang Ken ya, namanya ya. Iya. Salam. Saya Heri. Salam dari Victoria. Iya nih, kelihatannya nih kalau saya mencermati ya, mungkin Mas Ken bisa melihat itu kenapa ibaratnya katakanlah yang lebih jelasnya di Victoria sama Sydney itu yang itanya sebelah-sebelahan, kok Victorianya kebagian yang jeleknya gitu. Artinya sampai sekarang masih stop 4 lockdown dan kasusnya masih banyak dibandingin dengan Sydney yang katakanlah cuma di bawah 2 digit gitu. Mungkin Mas Ken bisa memberikan gambaran ke saya apa sih sebenarnya yang membedakan itu? Apakah demokrasinya apa-apanya? Iya kan? Benar kan?
Wah, Halo. ini di luar konteks pertanyaan tapi bisa jawab nggak, Kens? Aduh, saya bukan expert Pak Heri ya, sorry. Ini Kens ini profesional banker dia di. Oh, banker. Iya, banker. Saya bukan researcher. Dia profesional banker, tapi dia menjadi sukarelawan untuk vaksin COVID-19 dari perusahaan Novavax. Makanya saya tadi kan COVID. Kalau COVID saya yang dia pikir aja kenapa. Yang dia ceritakan tadi adalah pengalaman dia ketika minggu lalu dia dihubungi oleh dokter yang memimpin research, terus kemudian dia memutuskan untuk ikut. Dia langsung ikut waktu diminta, dia langsung bilang oke, saya ikut jadi volunteer. Pak Zaki, apa kabar Pak Zaki? Baik Pak, selamat malam Pak. Malam. Pak Heri. Selamat malam Pak Heri. Ya, alhamdulillah baik. Wah, mantap. Pendigo masih musim semi Pak, belum semeriah. Apa Canberra? Nah, ini tadi kita saya kan rencana mulai 6.30 tadi wawancara dengan Kens, kita tutup. Ya, tadi nanti udah nanti kita bisa mungkin lanjutkan kalau misalnya ada ini invite saya aja. Ya, setelah yang ini apa? Yang kedua shoot injection yang kedua ya, minggu ketiga nanti kita undang lagi tanya. Ya, karena mungkin itu dosisnya udah naik. Ya, side effect-nya mungkin saya juga nggak tahu mau jadi apa. Terus Angko saudara-saudara di Manado tahu kalau Angko jadi volunteer. Ya ada yang concern juga gitu kan. Iya kan, pasti takut. Tapi ya ini panggilan gitu. Yang saya ceritakan 26 juta bad news yang di delivery di seluruh dunia itu kan sangat-sangat signifikan. 26, betul. Ya. Oke, saya tinggal dulu. Kebetulan ada komitmen lain. Nanti kalau ada kesempatan lagi, ya mungkin 3 minggu lagi bisa undang saya lagi. Iyo, apakah Tuan Wapakalawiran Kens. Terima kasih ya. God bless Salam you. Sehat semua ya, Pak Heri, Pak Sakaria. Oke. Salam. Ya, tapi ya.